Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Ma'arif Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang telah saya susun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah, yaitu pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Video pembelajaran ini saya rancang dengan tujuan yakni untuk membantu peserta didik memahami tata cara berwudu melalui metode pembelajaran yang interaktif, menarik, dan relevan dan sesuai kebutuhan siswa zaman ini. Dalam penyusunan video ini saya menggunakan pendekatan metodologi pembelajaran PAI yang menitik beratkan pada diskusi, yaitu musyawarah, agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ba'dah. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pelajarannya adalah Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah fasal siji. Faslun utawi iki ikulah fasal siji. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Iku sitatu asya'a ono 6 suwiji-wiji. Iku sitatu asya'a ono 6 suwiji-wiji. Fardunya wudu, faslun wa furudul wudu'i sitatul asya'a. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Jadi sebelum wudu itu kita harus niat terlebih dahulu. Bagaimana lafadznya niat? Nawaitu du'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah. Sudah hafal semua ya? Kemudian yang nomor 2, fardu yang nomor 2 adalah ghusl wajhi, yaitu adalah membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh wajah. Wajah yang atas yaitu adalah dari pertamanya tumbuh rambut sampai ke bawah dagu. Dari atas ke bawah. Sedangkan kalau wajah dari samping itu adalah dari batasan kuping kanan sampai batasan kuping kiri. Itu adalah keseluruhan wajah, maka harus dibasuh. Dan niat itu dilafadzkan ketika membasuh wajah. Dan niat itu dilafadzkan di dalam hati. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ghuslul yadaini ila mirfaqaini, yaitu membasuh tangan sampai siku-siku. Jadi membasuh tangan itu tidak hanya separuh ya. Tapi batasannya adalah kita membasuh tangan itu sampai ke siku-siku. Kalau bisa dilebihkan sedikit agar tidak ada keraguan-raguan ya. Jadi membasuh tangan dari ujung sampai siku. Kemudian yang selanjutnya adalah wamashur roksi. Yang keempat yaitu adalah mengusap kepala. Nah, ketika mengusap kepala itu bukan membasuh, makanya bahasanya berbeda.
al-ghuslu dan al-mashu. Kalau al-ghuslu itu dia membasuh menggunakan air yang banyak. Sedangkan kalau al-mashu itu dicukupkan dengan air yang sedikit kemudian diusapkan ke atas kepala. Seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara membasuh dan mengusap. Jadi tidak perlu menggunakan air banyak. Cukup air yang sedikit itu sudah cukup digunakan untuk mengusap kepala. Kemudian selanjutnya yaitu adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi batasan untuk membasuh kaki itu adalah dari ujung kaki, dari telapak sampai mata kaki. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Jadi dari nomor 1 niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan selanjutnya itu tidak ada yang saling mendahulukan. Jadi seperti membasuh tangan dulu itu tidak diperbolehkan. Kalau membasuh tangan dulu kemudian membasuh wajah, maka wudhunya dikatakan tidak sah. Gimana anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, ini sudah saya jelaskan ya tentang pembahasan fardu-fardunya wudhu. Sekarang waktunya kalian musyawarah, waktunya kalian berdiskusi. Yang dalam hal ini ya silakan pada Mas Rehan, diroisi Mas Rehan ya, tentang pelajaran hari ini ya, berdiskusi sama teman-teman. Monggo Mas Rehan diroisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai pemimpin musyawarah pada malam hari ini yang menjelaskan tentang atau bab fardu-fardunya wudhu. Saya awali furudul wudhu'i. Fardunya wudhu yaitu ada sitatu asya, 6. Yang pertama yaitu niat. An-niyatu inda husnul wajhi, yaitu niat ketika membasuh muka. Dan yang kedua yaitu husnul wajhi, membasuh wajah. Dan yang ketiga husnul yadaini ila mirfaqaini, membasuh tangan, kedua tangan hingga siku-siku. Dan yang keempat yaitu wamashu ba'dur ra'si, mengusap dari sebagian kepala. Dan yang kelima yaitu husnul rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir atau yang keenam watartibu ala madzakrnahu, yaitu tertib atau berurutan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana orang yang tidak mempunyai tangan atau kaki, apakah wajib berwudu atau tidak? Ya. Baik, ada yang mau bertanya atau menjawab? Hukumnya wajib untuk membasuh tangan atau kaki yang memang tersebut karena itu sebuah kewajiban. Kalau tidak melakukan basuhan tersebut maka fardu wudunya tidak sah. Ya, ada yang mau menjawab? Kalau saya tidak wajib, karena saya samakan dengan orang yang terkena luka bakar tangannya.
itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Apalagi sedangkan yang terkena luka bakar itu masih mempunyai tangan dan anggota, apalagi yang sudah tidak ada. Jadi yang pertama menjawab, sebutkan alasan kenapa pertanyaan tadi kamu jawab wajib. Yang saya maksud itu wajib untuk membasuh sisa tangan yang buntung tersebut, karena sisa tangan buntung tersebut masih termasuk bagian anggotanya. Kalau tidak dilakukan maka fardu wudunya tidak sah atau tidak berurutan. Baik, menjawab yang kedua, sebutkan alasan kenapa tidak wajib atau penjelasan yang lainnya. Karena saya tadi menjawab tidak wajib, alasannya apa yang harus dibasuh, sedangkan sudah tidak mempunyai anggota. Sedangkan yang nomor fardunya wudu nomor 3 adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Terus apa yang mau dibasuh, sedangkan sudah tidak mempunyai anggota yang mau dibasuh. Jadi kesimpulan pada malam hari ini atau musyawarah pada malam hari ini ada 2 kesimpulan, yaitu ada yang menjawab wajib dan ada yang menjawab tidak wajib. Maka saya kembalikan kepada Bapak Mustahik untuk menjawab soalan tersebut. Baik, terima kasih ya Mas Rehan telah memimpin musyawarah malam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit Bapak jelaskan ya terkait orang yang nggak punya tangan. Gimana sih wudunya orang yang buntung atau orang yang nggak punya tangan? Nah, jadi apakah wajib untuk membasuh atau tidak membasuh? Kalau wajib membasuh tadi alasannya karena sisa tangan itu masih termasuk tangan. Sedangkan jawaban yang kedua tadi adalah apa yang mau dibasuh, sedangkan tangannya sudah tidak ada, masuk akal juga, ya. Jadi terus jawabannya bagaimana? Nah, bagi orang yang di sana itu mempunyai tangan yang buntung, ya, tangannya tidak ada, itu bahasanya bukan wajib, tapi sunnah untuk dibasuh, ya. Jadi semisal tangannya tersebut, mohon maaf, buntungnya sampai, mohon maaf ya, sampai sini, ya, sampai pucuk ini ya. Nah, ini, ya, ini kan sudah tidak ada bentuk tangannya, maka sisa dari buntungan tersebut itu tetap sunnah untuk dibasuh, ya. Karena apa? Karena ini masih merupakan tangan, gitu loh. Masih merupakan tangan. Lah basuhnya seberapa, Pak? Yaitu basuhnya adalah sekiranya kalian seperti membasuh tangan biasanya. Ya kalau sisanya segini ya dibasuh sampai sini. Gitu ya. Nah, paham semuanya ya? Alhamdulillah. Mari kita tutup ya kelas pada malam hari ini. Semoga ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.